Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia, bab 28. Kakak, kenapa mukanya masih cemberut? Baju yang aku pakai masih nggak benar juga. Sisil terlihat bingung menatap Niko yang sejak tadi memasang wajah kesal. Bahkan dia belum mengatakan apapun sejak Sisil keluar setelah mengganti baju, dan sampai sekarang mereka sudah sampai di luar gedung apartemen. Malam-malam jalan bersama Niko yang sedang memasang wajah seperti itu membuat Sisil seperti sedang melakukan uji nyali. Sejak tadi seperti merasakan aura mistis hingga mampu membuat bulu kuduknya meremang. Niko melirik sekilas, kemudian hanya menggeleng pelan. Sisil sudah menduga-duga tidak ada yang salah dengan baju yang dia kenakan. Tidak mungkin Niko masih mempermasalahkan baju yang sudah dia ganti dengan celana panjang dan kaos polos yang dilengkapi kardigan. Badannya tertutup dari ujung kaki sampai leher. Terus kenapa diem aja, mukanya nyeremin banget? Ucapan Sisil yang kedua kalinya kini membuat Niko semakin melirik tajam. Sisil bergidik ngeri dan menjauh 2 langkah dari samping Niko. Mukanya sudah seperti vampir yang akan menghisap darahnya. Malah tambah nyeremin, gumam Sisil pelan, kemudian Sisil terkekeh geli. Dia seperti sedang jalan dengan patung hidup, tidak bersuara saat ditanya dan hanya melirik saja. Melihat Sisil tertawa, Niko semakin mempercepat langkahnya. Dia seperti sengaja ingin membuat Sisil setengah berlari mengejarnya, karena dipastikan wanita itu tidak akan bisa mensejajarkan langkahnya jika hanya berjalan. Ih, Kak Niko, teriak Sisil kesal. Kini giliran wajahnya yang cemberut karena dikerjai oleh Niko. Teriakan dan langkah cepat Sisil justru membuat Niko tersenyum puas. Huh, nafas Sisil terengah-engah. Dia sampai berkacak pinggang dengan badan yang sedikit membungkuk. Sedangkan Niko sudah duduk di depan supermarket dengan air mineral dingin di tangannya yang sudah dia minum beberapa teguk. Laki-laki itu hanya menatap acuh ke arah Sisil yang terlihat kelelahan. Minta, ujar Sisil tersengal. Dia merebut paksa air mineral di tangan Niko dan langsung meneguknya tanpa sisa. Aksi Sisil yang meneguk habis minuman miliknya langsung mendapat teguran dari Niko. Enak aja main habisin, geram Niko, yang ditegur hanya menyengir kuda. Haus, Kak, lagian kakak jalannya cepet banget. Aku tuh jadi lari-lari ngejar kakak. Tutur Sisil kesal. Lagian kenapa juga aku harus ngejar kakak? Tanpa ngejar pun bisa sampai sini. Buang-buang tenaga aja, gumamnya. Dia jadi merasa bodoh dan berhasil dikerjai oleh Niko. Hahaha. Niko tertawa puas mendengar ocehan Sisil, melihatnya tersiksa dan mengomel seperti itu jadi hiburan tersendiri untuknya. Puas banget ketawanya, geram Sisil. Dia memberikan botol kosong pada Niko dan masuk ke dalam supermarket tanpa memperdulikan Niko. Kurang ajar tuh anak. Niko menata botol kosong di tangannya. Bisa-bisanya Sisil memberikan botol air mineral itu padanya. Dia yang membeli, Sisil yang menghabiskan, dan dia juga yang harus membuangnya ke tempat sampah. Belanja sebanyak itu kenapa harus malam-malam? Niko menghampiri Sisil yang masih sibuk memilih belanjaan. Dia memutuskan masuk untuk mencari Sisil setelah 20 menit menunggu di luar. Kakak masih di sini? Sisil tidak langsung menanggapi ucapan Niko dan justru balik memberikan pertanyaan padanya. Aku kira udah pulang, lanjutnya. Tadi pagi aku kuliah sampai siang, terus pergi sama Kak Alvin. Pulangnya workout sebentar, terus langsung tidur sampai sore, baru sempat keluar sekarang. Sisil memasukkan beberapa sayur ke dalam troli belanjaan. Banyak juga ya, gumam Sisil sambil menatap troli. Niko hanya menggelengkan kepalanya melihat ulah aneh Sisil. Dia yang memasukkan semua belanjaan itu ke troli, tapi dia juga yang heran. Biasanya Dev yang bantuin bawa belanjaan, walaupun posesif dan galak, tapi selalu mau bantuin aku. Sayang aja kelakuannya begitu. Niko bisa melihat kesedihan dan kekecewaan dari raut wajah Sisil.
Wanita itu seolah menyayangkan tindakan kotor Dave. Buruan belanjanya, malah curhat masa lalu. Sindir Nico ketus. Sisil hanya melirik sewot, lalu bergegas menyelesaikan belanjanya. Sisil terus tersenyum berjalan di samping Nico, tidak menyangka laki-laki itu mau membawakan belanjaannya, meskipun memasang wajah cemberut. Makasih kak. Entah sudah berapa kali Sisil mengucapkan kalimat itu, Nico bahkan sampai bosan mendengarnya. Mau sampai berapa kali kamu bilang kayak gitu? Wajah sinis Nico selalu awet menempel di sana. Sampai kak jawab, habisnya kakak diem aja, sahut Sisil cepat. Nico hanya menghela nafas dan tidak menghiraukannya lagi. Keduanya terus berjalan menyusuri koridor apartemen. Nico mendengus kesal sambil menatap pintu apartemennya dari kejauhan. Dia ingin memastikan apa Alvin masih berbuat mesum di dalam atau sudah enyah dari apartemennya. Nico bahkan ragu untuk membukanya lagi. Pemandangan gila itu membuatnya jadi berpikir yang tidak-tidak. Tak berselang lama, pintu apartemennya terbuka. Alvin dan wanita tadi keluar dari sana. Itu Kak Alvin sama siapa? Sisil menunjuk ke arah Alvin. Nico hanya menghela nafas kasar dan berjalan cepat menghampiri kedua orang itu. "Heh," seru Nico ketus. Alvin terlihat kaget melihat kedatangan Nico. "Seenaknya aja lu di apartemen gue. Lu kehabisan duit buat nyewa kamar di hotel." Nico benar-benar geram dengan kelakuan sepupunya. Sementara itu, Sisil hanya bengong saja mendengarkan ucapan Nico, juga menatap Alvin dan wanita itu dengan tatapan aneh. Di leher keduanya sama-sama terdapat bekas kemerahan. Meski Sisil belum pernah melakukannya, tentu saja dia paham dari mana tanda kemerahan itu berasal. Ya elah gitu doang pakai protes, lagian cuma sebentar nggak nyampe 2 jam. Alvin memberikan pembelaan. "Besok buang sofa gue dan gantiin yang baru, banyak virus di sana," geram Nico sembari berlalu dari hadapan Alvin. Sisil langsung berlari mengikuti Nico. "Sialan, bisa-bisanya dia lihat siaran langsung gue," gumam Alvin. Dia terlihat kaget dan kesal. "Cepat buka pintunya," perintah Nico pada Sisil. "Iya, sabar." Sisil meletakkan kantong belanjaan di lantai, membuka dompet dan mengeluarkan akses card. "Kak Alvin habis begituan sama cewek tadi?" Tiba-tiba saja Sisil bertanya seperti itu meski sebenarnya dia sudah tahu. Begituan gimana? Mendapat pertanyaan itu, Sisil justru menjadi salah tingkah hingga wajahnya merona. Nico seolah sengaja ingin membuat Sisil tidak berkutik. Nggak jadi." Sisil memilih mengakhiri pembicaraan. Dia membuka pintu dan masuk ke dalam setelah mengambil kembali belanjaannya. Nico hanya tersenyum tipis, lalu mengikuti langkah Sisil setelah menutup pintu. Nico meletakkan 2 kantong belanjaan di atas meja makan. 2 manik matanya terus mengikuti pergerakan Sisil. Ada hal yang dia ingat begitu menyadari keberadaan Sisil. Tidak ada wanita lain yang saat ini sedang dekat dengannya kecuali Sisil. Meski memang kedekatannya dengan Sisil tidak lebih dari sebatas tetangga dan teman saja. Nico menghela nafas berat. Dia bingung sendiri menghadapi permintaan Papa Alex. Jika membawa ke rumah dan mengenalkannya pada Papa Alex dan Mama Risa, itu artinya kedua orang tuanya akan menganggap serius hubungan dia dan Sisil. Sedangkan di sisi lain, saat Nico tidak ingin memiliki hubungan dan terikat dengan siapapun, dia juga memikirkan Sisil yang seolah sedang diberi harapan lebih olehnya. "Kakak mau minum?" Sisil bertanya sambil mengeluarkan belanjaan dan menatanya di dalam lemari es. Dia mengambil minuman kaleng dan memberikannya pada Nico yang sedang berdiri tegap di sisi meja makan. "Aku perlu bantuan kamu," ucap Nico dengan suara tegas, juga dengan tatapan mata yang penuh harap. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.